Halo, ketemu lagi dengan saya, Tosin, Pond Builder, juga toko peralatan kolam koi. Toko kita ada di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak juga ada. Selain di channel YouTube ini, kita juga punya Instagram @tosin, THOSIN. Oke ya. Jadi sore-sore ini ya, yang suasana cukup cerah dan agak sedikit hangat. Waduh, ada suara apa itu? Kita mau bahas project yang baru mau kita mulai minggu depan di kawasan Jakarta Selatan, Pondok Indah. Ayo kita masuk aja yuk. Saya jelasin di dalam supaya lebih enak. Silakan. Nah, di sini lokasinya memang kita untuk yang project ini kita kolaborasi dengan Aquair, itu landscaper top Indonesia. Banyak sekali proyeknya. Jadi memang ini kan kita dari pintu masuk nih, kurang lebih gambarannya ya, karena memang kolam ini nanti kebetulan juga nih, kebetulan ownernya adalah pembalap mobil Indonesia yang cukup legend. Jadi kita ambil konsepnya ini too fast and too furious. Jadi secara dapur pacu nanti tetap kita bikin speknya spek racing. Secara tampilannya, Veriousnya, nanti Mas Riswandi itu, tangan dinginnya beliau yang akan makeover kolam ini. Kurang lebih nih, saya kasih sedikit bocorannya. Jadi kalau kita masuk ke rumah itu supaya view dari mata kita ini langsung memandang waterfall. Itu kan ada beda kontur ya di situ. Beda kontur, ini posisi kolamnya nih. Ini posisi kolam di sini. Terus filternya ada di atas tuh. Di tempat Bung Nindra baru duduk manis itu, disitulah filternya. Jadi konturnya dari tanah ini yang dari saya berdiri, kolamnya agak lebih tinggi ya, kurang lebih 1 meter ini. 1 meter ini kolamnya nanti di sini. Di sana filternya, anak tangga itu sebagai waterfall. Jadi waterfallnya nanti tampilannya panjang. Itu ada berapa trap tuh. Bisa jadi nanti waterfallnya 4 trap atau 3 trap. Nah, nanti ngikutin terus channel kita. Jangan lupa makanya di subscribe dulu. Jangan lupa juga pencet logo loncengnya itu supaya kalau ada update dari channel kita di handphone Anda itu semua bisa muncul. Jadi perkembangannya gimana sih kolam ini gitu ya. Nah, enaknya gini yuk, deket aja supaya lebih kebayang ya. Nah, ini kan kolamnya mau kita bikin kedalaman bersihnya itu 2 meter. Sehingga volume air untuk kolam ini aja itu setidaknya 67 ton atau 67 kubik ya. Jadi karena kedalamannya 2 meter itu bersih, beliau pengen memang benar-benar kolam ini racing ya. Jadi bikin kedalamannya itu bersih 2 meter. Konsepnya nanti secara luar itu tetap natural karena di area sini nih ada batu-batuan, di sana juga batu-batuan. Terus untuk tamannya ini mau dibikin vertikal. Jadi vertikal bisa jadi kemungkinan masih akan ditinggikan lagi supaya lebih private ya. Oke, sini, mari. Lagi yuk. Nah, untuk ini kelihatan kan? Ada berapa anak tangga nih? 1, 2, 3, 4. Mungkin waterfallnya kita bikin 3 nanti. Ada 3 trap. Jadi kontur dari tanah ini nanti nggak kita rubah. Ini kita manfaatkan sebagai waterfall juga sebagai tempat media untuk kolam koi-nya gitu ya. Dan ini apa ya? Kamboja fosil. Kamboja fosil nggak kita kotak-katik, dia biarkan tetap di sini, nggak kita geser juga, karena di sini nanti konsepnya ada sungai, ya. Di sini ada sungai mengalir, terus jatuh ke waterfall, baru jatuh ke kolam. Selain waterfall yang panjang ini, Mas Riswandi juga mau bikinkan waterfall di sana tuh. Ini area filternya. Oke, waterfallnya di sana ya. Sini nih, biar lebih kelihatan lagi. Jadi waterfallnya ada beberapa memang. Di sini waterfall turun, di sini ada aliran sungai, di belakangnya tanaman ini ada sungainya, jatuh ke waterfall secara kontur, jadi kita nggak merubah banyak. Untuk filter, nih sini nih tempat saya berdiri ini akan kita gali juga full untuk filter. Jadi filternya di sini nanti 1 level ya, elevasinya filter itu beliau minta 1 level dengan lantai ini. Sehingga di sini masih bisa dimanfaatkan untuk kursi ini untuk nongkrong santai setiap sore, dengerin suara gemercik air dari waterfall.
Terus di sana ada ikan-ikan. Beliau pinginnya minimum nanti akan ada ikan 20 ekor ya, dengan size minimum 80. Karena sebenarnya di belakang juga sudah ada kolam, ikannya juga size-nya 80 up, mayoritas 80 up. Jadi beliau nggak pengen ikan yang kecil-kecil memang. Jadi kolam ini dikonsep benar-benar di aspeknya aspek racing, tapi secara tampilan juga tetap oke untuk naturalnya gitu ya. Nah, kalau bicara volume kolam tadi kan sudah saya sampaikan itu 67 ya. Ini ya, 67 itu bersih ya untuk airnya aja. Kalau bicara konstruksi ini sekitar 130 ton nanti. Lebih kalau kita ngitung sama area filter ini lebih. Kalau bicara konstruksi ya. Ini kan saya kemarin ngitung konstruksi itu kolam dengan chamber sini. Tapi kalau menyeluruh itu lebih. Karena saya ngitungnya hanya kolam dan chamber, jadi kurang lebih sekitar 120-130 ton lah. Kedalamannya kan 2 meter tuh bersih. Kalau kita untuk konstruksi minimal kita galiknya ini aja 2,4 atau 240 cm. Asumsinya apa? 10 cm adalah untuk lantai kerja, terus 20 cm untuk area pemipaan, terus sisanya yang space atas antara kolam air dengan apa tuh dindingnya ya itu. Jadi total itu minimal kita galinya 240 cm, sehingga kalau kita bicara konstruksi volumenya memang besar sekali. Tapi kalau saya kan sekali lagi saya sampaikan biasa ngitung itu dari volume air, karena volume air kolam itu rentetannya banyak. Nah ini untuk ngitung ideal flow-nya, untuk ngitung kebutuhan pipanya berapa, BD, skimmernya dan lain-lainnya, semua akan startnya dari volume air kolam net ya, jadi supaya akurat gitu. Terus jadi sudah ya, secara konstruksi nanti kita akan mulai gali dulu minggu depan. Apa? Batas kolam. Oke. Ya wes, yuk. Nah, kalau mau lebih detail lagi gini, saya jalan ke sini nih ya. Memang area ini nanti full. Area ini nanti full untuk kolam. Jadi dari dinding ini nih. Dari dinding ini full sampai dinding ini nih. Dinding ini full sampai sana juga full. Jadi secara konstruksi kolamnya itu memang kita tetap bikin kotak. Tetap kita bikin kotak. Tapi tampilan luarnya nanti nggak full kotak, karena mau ada main batu-batuan. Nanti kita deck tuh pakai beton, ada deck untuk naruh batu-batu. Jadi kenapa tetap kita bikin kotak? Supaya volume airnya itu tetap besar. Beliau pengen volume airnya tetap besar sehingga untuk ikannya juga tetap nyaman, tapi nanti atasnya secara tampilan tetap natural. Jadi kita bikin deck untuk tempat batu-batu, juga untuk mengakomodir ini nih vertical gardennya beliau gitu. Oh ya, nah oke, cerita kolam saya rasa tadi udah cukup lengkap ya. Artinya ini memang secara konstruksi kita bikin kotak untuk mengakomodir supaya airnya itu tetap bisa maksimum. Tapi ini akan ada deck beton nanti, deck beton untuk tempat batu-batuan, sehingga tampilan dari atas itu kolamnya tetap natural, tapi volumenya sebenarnya tetap besar. Nah, kita naik lagi ya. Yuk, kita naik lagi. Kita mau bahas spek filternya seperti apa sih? Kan selalu nih kalau Toshin Koi bicaranya kenapa sih speknya racing gitu. Memang banyak juga yang menyampaikan bahwasanya itu overspec lah apa segala macam ya. Memang itu balik lagi kepada bukan masalah selera ya, kenyamanan aja nanti, kenyamanan si owner untuk memiliki kolam itu. Oke, jadi area filter kurang lebih segini nih, sampai full ini, sampai sini nih, sampai full sini ya, sini juga mau dipakai juga ya sini, tapi yang situ masih kasih space untuk sungai kan. Oke, jadi kurang lebih area filternya itu nge-L nanti, nge-L. Terus sambil duduk deh ya. Kurang lebih filternya itu nge-L gini ya, nge-L. Untuk RDF-nya kita menggunakan KC 100. Yang pasti speknya racing lah ya. Pompa-pompanya juga yang flow-nya real, nggak usah sebut merek, semua teman-teman sudah tahu. Medianya yang pasti adalah Momogi Kihotech. Nah, kenapa selalu itu? Ya sebenarnya kita mau pakai media apapun oke. Dan perlu kita sampaikan lagi bahwasanya memang Momogi itu banyak
yang menyerupai, yang mirip-mirip itu banyak sekali. Cuman satu-satunya momogi atau satu-satunya media biologi ceramic base yang sudah certified by laboratorium ya, khususnya untuk menghitung SSA ya. Memang karena ini kan selalu menjadi ajang perdebatan. Gimana sih caranya ngitung SSA gitu? Nah, ngitung SSA itu memang nggak mudah karena kan di dalam media biologi misalnya ini korek nih. Specific surface area adalah dindingnya luar ini ya, dinding luar ini. Karena dia nggak ada lubang-lubangnya gitu. Nah, ketika korek ini berlubang banyak pori-pori, artinya apa? Specific surface area-nya itu ya ada di dinding pori-porinya itu semua. Gimana mau ngitungnya coba? Banyak media-media yang hanya ngeklaim di dalam kardus, tapi cara ngitungnya kan nggak dikasih tahu caranya gimana. Nah, memang itu ada namanya metode iodine absorption method. Nah, kita sendiri, saya khususnya itu juga nggak bisa ngitung, makanya kita serahkan kepada laboratorium yang bisa menghitung minimal estimasinya lah dalam 1 kubik momogi itu berapa, sehingga kalau pakai iodine absorption method itu dia bisa mendekati bukan hanya SSA-nya saja yang dihitung, tapi juga tingkat kekerasannya, juga dari banyak faktornya lah, itu sudah terkonfirmasi di dalam sertifikat. Nanti kita tampilkan ya sertifikatnya seperti apa. Jadi memang material momoginya juga beda, yang menyerupai itu banyak tapi materialnya berbeda. Kita dari ceramic base yang kita impor itu. Nah, yang lain-lain caranya ngetesnya gimana sudah ada. Kalau penasaran kunjungi aja Tokopedia kita juga pampangkan di situ certified-nya. Kita pampangkan juga di situ gimana sih membedakan media biologi ya, khususnya yang ceramic base itu yang SSA-nya real gitu ya, bukan kaleng-kaleng. Itu caranya gimana, ada semua di sana. Salah satunya perendaman, keduanya banyak lah di sana ya. Teman-teman bisa semua cek di situ. Oke, terus jadi selepas dari media biologi, nanti kita ada juga media kimia. Umumnya sih kita pakai oyster ya. Kalau nggak oyster ya karang jahe lah ya. Kemungkinan mau kita tempatkan di waterfall yang akan ada 3 step tadi, karena di situ space-nya cukup longgar, jadi bisa juga nanti untuk batu-batuan di sungainya ini yang kita manfaatkan untuk media kimianya. Gitu. Nah, oke ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua, para pemirsa semua yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk melihat video-video kita di Tosin Koi Channel ini. Nah, penasaran kan seperti apa nanti hasilnya? Saya juga penasaran, makanya teman-teman semua jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nanti selalu akan ada notifikasi untuk handphonenya ya. Jadi kalau kita upload pasti akan ada update-nya di handphone teman-teman semua, para pemirsa semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, salam dari saya Tosin Koi Akurat.